Suatu ketika di rumah sakit, tepatnya di ruang tunggu ICU, seorang laki-laki bernama Diao, penulis naskah yang kehabisan ide untuk karyanya dalam sebuah proyek film. Di tengah-tengah itu, perawat tiba-tiba datang meminta Diao untuk mengurus biaya admin ibunya, yang mana ibunya masuk ruang ICU karena penyakit jantung. Ibunya sudah sangat tua dan kondisinya sangat memprihatinkan. Dokter memintanya untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk karena ibunya mungkin tidak bertahan lama. Dari tagihan tersebut membuat Diao tertekan. Meski begitu, ia tidak menyerah dan terus berjuang untuk mencari nafkah. Setelah ia kembali ke ruang tunggu, ia melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba seorang wanita datang dengan bawa kursi ke ruang tunggu, yang mana membuat Diao kehilangan konsentrasinya. Dan pada saat itu juga, Diao mendapat telepon dari atasannya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Diao sendiri juga tidak terbiasa membuat naskah tentang kisah cinta. Diao kembali ke tempat duduknya. Pandangannya tertuju pada wanita sebelumnya. Ketika Diao melanjutkan kembali naskahnya, ia tanpa sadar menulis sebuah doa yang mana diucapkan oleh gadis tersebut. Gadis tersebut menatap Diao dengan perasaan aneh, dan ia juga mengejutkan Diao dengan ledakan balon plastik. Wanita itu kemudian berkata, "Lihat, cara ini selalu berhasil." Dan sejak saat itu mereka berdua mulai mengenal satu sama lain. Wanita itu adalah guru musik yang akrab dikenal sebagai Buah. Setelah Diao bercerita tentang pekerjaannya, Buah sangat tertarik dan ingin membacanya. Diao tidak yakin, akan tetapi ia tidak bisa menolak. Setelah melihat Buah memainkan matanya dengan sangat menggemaskan, Diao kemudian memberikan naskah di laptopnya, dan Buah memintanya untuk bertahu ending ceritanya seperti apa. Diao menolak dan menjelaskan bahwa sebagai pembaca cerita, Buah harus memahami karakter dan situasi yang dialami. Selain itu, naskah yang dibuat Diao terdiri dari 4 alur cerita, dan semuanya punya ending yang berbeda. Buah kemudian kembali membaca naskah yang dibuat Diao, mulai dari cerita pertama yang berjudul Seseorang di Seberang. Dan kisah ini bercerita tentang pertemuan seorang wanita dan pria di tengah-tengah pandemi. Dan cerita dimulai ketika karakter pertama bernama Comcat yang bekerja di sebuah perkantoran dan memenangkan taruhan pertandingan bola dengan temannya. Lalu teman Comcat membuat taruhan baru untuk tidak keluar gedung apartemen selama 2 minggu saat karantina, dan bertaruh 2 peti bir sebagai pemenangnya. Beberapa hari setelahnya, Comcat yang merasa mulai bosan, ia memesan minuman menggunakan drone. Ia kesulitan mengendalikannya dan drone miliknya mulai mendekati wanita yang sedang menjemur pakaiannya dan hanya mengenakan handuk saja. Teman Comcat yang mendengar cerita tersebut mengubah taruhannya dan ia menantang Comcat untuk mencari perhatian wanita tersebut dalam waktu 2 minggu. Keesokan harinya, wanita yang bernama Jing Jing, yang mana ia seorang pramugari yang belum lama putus dengan kekasihnya dan sedang berusaha untuk move on. Ia sedang menelpon temannya yang bernama Ais, yang mana sedang dirawat di rumah sakit. Jing Jing meminta temannya untuk segera mengenalkan kekasihnya yang sangat misterius. Ia khawatir kekasih temannya tersebut mempunyai kepribadian ganda dan suka berselingkuh. Jing Jing kemudian terkejut saat melihat drone milik Comcat kembali menghampirinya, tetapi kali ini dengan pesan minta maaf dan memberikan makanan. Singkat cerita, Comcat akhirnya mulai akrab dan sering bertukar pesan dengan Jing Jing. Mereka berdua banyak melakukan hal romantis untuk mengisi waktu karantina. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let you the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Sampai akhirnya Jing Jing menunjukkan tanda-tanda ketertarikan dan Comcat mulai merasa bersalah.
Ia tidak bisa membayangkan bagaimana jika Jingjing mengetahui kebenarannya dan sangat kecewa. Di samping itu, pacar Comcat akan segera kembali. Comcat mengaku taruhannya kalah kali ini, dan ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Di sisi lain, setelah dirawat di rumah sakit, Ais datang ke apartemen Jingjing. Dan tidak lama dari itu, Comcat juga datang menemui Jingjing untuk menjelaskan situasinya. Dan ia dengan berat hati berkata bahwa apa yang mereka lewati selama ini hanya sandiwara. Air mata Jingjing mengalir ketika Comcat mengaku bahwa ia sudah punya pacar, dan hatinya semakin hancur setelah pacar yang dimaksud adalah Ais, temannya sendiri. Bua sangat terkejut dengan akhir cerita tersebut. Dio menjelaskan bahwa ia tidak suka happy ending karena menurutnya tidak ada yang tahu bagaimana hidup akan berakhir, dan semua orang tidak selalu mendapat akhir yang bahagia. Naskah Dio terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan Bua tidak pernah bosan melihat perkembangannya. Dan cerita kedua Dio berjudul Di Sebelah Rumah, yang berkisah tentang siswa SMA yang menyukai teman satu sekolahnya sekaligus tetangga. Siswa itu bernama Tir, yang terus memandangi spanduk sekolah di mana terdapat wajah gadis bernama Chaeyeon yang terpampang jelas sebagai siswa terbaik. Tir begitu tidak menyukainya karena sangat berbeda dan tidak seperti dirinya yang nakal, dan sering membuat ibunya yang seorang guru malu karena tingkahnya. Tir dan Chaeyeon sudah lama hidup bertetangga. Rumah mereka bersebelahan tetapi tidak pernah akrab. Di samping itu, Chaeyeon yang dikenal sebagai Ratu Es yang sangat dingin dan hampir tidak pernah tersenyum, hingga suatu ketika Tir tiba-tiba merasa kehilangan ketika Chaeyeon pergi belajar ke Cina. Tir juga tidak tahu kenapa alasannya. Hanya saja, ia merasa kepergiannya itu membuatnya tidak nyaman. Beberapa bulan setelah itu, Tir mendapat titipan ID WeChat dari salah satu guru di sekolahnya yang juga tinggal di dekat rumahnya. Pada malam itu, Tir akhirnya tahu siapa yang mengirimkan itu kepadanya, dan ia adalah Chaeyeon, gadis yang tidak ia sukai, tetapi merasa kehilangan dengan kepergiannya. Chaeyeon melakukan ini semuanya karena ia ingin meminta bantuan Tir. Ayahnya jarang pulang ke rumah, dan ia khawatir neneknya akan kesepian karena hanya tinggal bersama asisten rumah tangganya. Tir menuruti semua permintaan Chaeyeon untuk mengirim beberapa makanan dan menemani neneknya mengobrol. Seiring berjalannya waktu, Tir yang sering berkomunikasi dengan Chaeyeon mulai merasakan kehangatan. Senyum manis Chaeyeon berhasil meluluhkan hatinya dan membuatnya yakin bahwa Ratu Es tidak sedingin hatinya. Tir sangat senang saat mendengar kabar bahwa Chaeyeon akan pulang. Tapi kemudian ia kecewa karena pemerintah Cina melockdown Shanghai untuk membatasi penyebaran virus COVID. Dan Chaeyeon tidak tahu kapan ia akan bisa pulang. Saat malam itu mereka melakukan panggilan video. Chaeyeon berkata bahwa ia merasa aneh karena tidak pernah mengobrol sebanyak ini dengannya, padahal sudah lama hidup bertetangga. Tir menjelaskan bahwa itu pada dasarnya dunia mereka sangat berbeda. Chaeyeon kemudian berkata, "Jika aku kembali, bisakah aku masuk ke dalam duniamu?" Akan tetapi, tiba-tiba sambungannya terputus. Tir tidak mendengar apapun, sementara Chaeyeon kembali teringat masa lalu sebelum pergi ke Cina, dan ternyata selama ini ia selalu mengamati Tir dari kejauhan dan mengambil beberapa fotonya secara diam-diam. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya Chaeyeon sudah lama menyukai Tir. Cerita Dio kali ini membuat Bua sangat kesal karena endingnya menggantung. Bua ingin tahu apakah Chaeyeon berhasil pulang, apakah Tir mengetahui bahwa Chaeyeon menyukainya, apa yang akan terjadi kepada mereka selanjutnya, dan bagaimana kisah cinta akhir mereka. Dio menjelaskan bahwa ending yang menggantung itu bagus. Dan cerita ketiga yang dibuat Dio berjudul Seseorang yang Dibenci, yang mana seorang kurir yang hobi berbalapan bernama Out dan pengendara misterius yang membuatnya kesal. Saat malam hari di persimpangan lampu merah, Out bertemu dengan pengendara misterius yang juga bekerja sebagai kurir.
Mereka berdua pernah berbalapan dan dari 3 pertandingan Aot hanya menang 1 kali. Dan sekarang ia ingin membuktikan kemampuannya sekali lagi. Namun semua usahanya gagal ketika dia lengah menabrak tumpukan sampah. Aot kemudian pulang dengan motornya yang sedikit rusak. Adiknya yang bernama Ing setia menunggunya di depan rumah. Ing tidak suka kepada boneka dan lebih tertarik kepada roket. Ia mengatakan bahwa suatu saat nanti ia akan menciptakan roket yang bisa membawanya kemana saja. Ing bertanya kepada Aot kapan sang ayah akan pulang. Dan saat ini ayah mereka sedang terbaring lemah di rumah sakit dengan biaya tagihan yang cukup banyak. Aot ikut balapan liar agar bisa mendapat uang dengan cepat, dan ia mempertaruhkan kalung emas miliknya. Namun jadwal pertandingan tiba-tiba diubah ketika polisi datang mengamankan area itu. Motor Aot tiba-tiba mati saat berusaha kabur, dan untungnya ia berhasil lolos dari kejaran polisi berkat bantuan pengendara misterius yang ternyata seorang perempuan. Dan Aot tidak pernah menyangka ia secantik itu. Mereka berdua akhirnya mencari makanan di minimarket. Aot terkejut karena wanita tersebut banyak tahu hal tentangnya. Di tengah pertemuan, tidak terduga itu pengendara misterius menjelaskan bahwa esok Aot akan mati jika mengikuti balapan liar. Pada awalnya Aot menganggap itu candaan, tapi kemudian ia terus memikirkannya, terutama saat wanita itu berkata bahwa ia datang dari jauh untuk menemuinya dan memintanya untuk tidak mengecewakannya. Dan perkataan wanita itu membuat Aot bimbang, karena jika ia benar-benar mati, adiknya akan kesepian dan tidak ada yang mengurusnya. Merasa tidak punya pilihan, Aot tetap datang ke acara balapan, tapi kemudian ia mengurungkan niatnya dan segera pergi ke rumah sakit, di mana wanita misterius tersebut datang menemuinya dengan membawa kotak penuh uang yang ia dapatkan dari balapan liar sebelumnya. Wanita itu memberikan uang tersebut kepada Aot karena tahu ia sangat membutuhkannya, dan Aot bertanya siapa ia sebenarnya. Wanita itu hanya tersenyum sambil melihatkan tato roket yang ada di lehernya. Aot akhirnya tahu bahwa wanita itu adalah adiknya yang datang dari masa depan. Bua cukup terkesan dengan cerita Diao kali ini, dan di malam itu di ruang tunggu rumah sakit Bua berkata, jika seseorang bisa datang dari masa depan dan bertahu apa yang akan terjadi kepadanya, itu akan menyenangkan. Diao kemudian bertanya siapa orang yang ia kunjungi di rumah sakit. Bua menjawab bahwa ia sedang mengunjungi kekasihnya, dan ia kemudian pamit untuk pulang. Sementara Diao hanya terdiam dan terkejut menemui fakta itu. Dan cerita Diao yang terakhir berjudul Pengagum Rahasia, bercerita tentang pegawai minimarket yang diam-diam menyimpan perasaan pada salah satu pengunjung di tokonya. Seorang pria bernama Swear yang bekerja di minimarket bersama dengan teman dekatnya yang bernama Tom. Sue mempunyai kepribadian yang unik. Ia sangat suka merapikan botol minuman, mencari kutu pada anjing, dan menghafal nama pengunjung. Satu hal yang sangat ia sukai dari pekerjaannya saat ini adalah saat shift malam, karena hanya dengan itu ia bisa bertemu dengan Ja, perawat cantik yang suka datang ke tokonya saat beristirahat. Sue sudah lama memendam perasaannya, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ja menyukai dokter gigi di klinik tempat ia bekerja. Karena penasaran, Sue dan Tom datang ke klinik untuk melihat langsung sosok dokter yang disukai oleh Ja. Sue gugup saat diketahui oleh Ja dan membuat alasan bahwa ia datang ke klinik untuk memeriksa giginya. Dan pada akhirnya ia bisa bertemu dengan dokter tersebut. Dan sampai sejauh ini Diao masih meminta pendapat Bua tentang naskahnya. Bua kemudian mengutarakan pendapatnya bahwa ia suka pria yang bertekad dan menyarankan Diao untuk menambahkan unsur tersebut dalam ceritanya. Dan malam itu perawat kemudian menyampaikan kepada Bua bahwa dokter ingin berbicara kepadanya. Diao menyemangatinya dan berharap Bua akan mendapatkan kabar baik. Tetapi sejak saat itu Diao tidak pernah melihatnya lagi selama berhari-hari. Dan tentu saja itu membuatnya merasa kehilangan, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Diao sangat senang ketika melihat Bua ada di rumah sakit sedang menghibur para lansia. Ternyata selama ini ia pergi ke berbagai tempat suci untuk berdoa dan melakukan beberapa kebaikan untuk kekasihnya. Saat dokter memanggilnya, Bua mendapat kabar bahwa kekasihnya tidak punya banyak waktu untuk bertahan. Diao terkejut
dan tidak tahu harus meresponnya seperti apa. Ia tahu bahwa Buah banyak menyimpan kesedihan di balik senyumannya. Buah yang tidak ingin larut dalam kesedihan menanyakan kelanjutan isi naskah Diau. Dan cerita berlanjut ketika Suah meluangkan waktu istirahatnya untuk membaca buku kedokteran gigi. Dan di malam itu Eja datang menemui Suah dan bercerita kepadanya bahwa dokter gigi tersebut akhirnya membalas perhatiannya selama ini. Dan ia sangat senang karena dokter mengundangnya untuk makan malam di penginapannya. Suah pura-pura senang mendengarnya, sementara Tom menyadari bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Suah yang patah hati membuang buku tersebut ke tempat sampah. Beberapa hari kemudian, Ja datang ke minimarket menembus derasnya hujan. Kali ini ia datang tanpa tersenyum dan membawa kabar yang sangat mengejutkan. Ia kemudian berkata bahwa ia sangat bodoh setelah tidur dengan dokter gigi pada saat malam itu. Ja akhirnya tahu bahwa pria brengsek itu ternyata sudah mempunyai kekasih. Suah tidak terima pujaan hatinya dipermainkan. Ia yang pada saat itu marah menyerang dokter gigi itu ke kliniknya hingga tak berdaya. Dan sejak saat itu Ja tidak pernah datang lagi ke minimarket. Ia mengundurkan diri dan kembali ke kampung halamannya. Rumor mengatakan bahwa ia mempunyai anak tanpa menikah dengan siapapun. Sedangkan Suah ia mengundurkan diri tidak lama setelahnya. Tom tidak tahu kemana temannya itu pergi. 5 tahun kemudian, Ja menemani putranya yang sangat ia sayangi ke klinik gigi. Dan di saat itulah Ja akhirnya bertemu kembali dengan Suah yang telah menyelesaikan studinya dan menjadi dokter gigi. Di malam ketika Suah patah hati, ia memungut kembali bukunya dan belajar dengan giat hingga menjadi dokter gigi yang ia inginkan. Dan karena rasa cinta yang begitu besar kepada Ja dan ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik, Buah senang karena ceritanya berakhir bahagia. Dia mengikuti saran Buah untuk memainkan tekad karakter pada ceritanya. Buah tidak tahu banyak tentang penulis, tapi di setiap kali ia selesai membaca naskah, ia memberikan komentar, kritik, dan saran yang pada akhirnya membantu dia untuk mengembangkan ceritanya. Dan tanpa disadari, kehadiran Buah membawa dampak positif untuk Diau, sehingga ia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan hari itu juga Diau mendapat kabar bahwa ibunya sudah sadar. Diau tidak pernah menyangka itu adalah terakhir kalinya bertemu dengan Buah. Diau tidak tahu bahwa saat ia berbicara dengan ibunya lagi akan bersamaan dengan waktu Buah harus mengucapkan selamat tinggal kepada kekasihnya. Buah meninggalkan surat untuk Diau dan berkata bahwa ia turut bahagia atas kesembuhan ibunya dan berjanji akan menonton filmnya di bioskop. Ibu Diau masih di ICU selama 2 minggu. Diau tidak pernah melihat Buah lagi. Ia masih memikirkan Buah dan bertanya-tanya kemana ia pergi. Diau berharap bahwa Buah tidak larut dalam kesedihan. Waktu terus berlalu, Diau menyaksikan filmnya sendiri setelah tayang di bioskop. Di sisi lain, Buah juga datang ke bioskop untuk menepati janjinya kepada Diau, tetapi ia terlambat. Di tengah pemutaran film, Diau keluar studio untuk menjawab panggilan dari seseorang terkait hasil pekerjaannya. Dan di saat itulah Diau bertemu kembali dengan Buah yang sedang memesan tiket filmnya. Lagi dan lagi, semesta mempertemukan mereka dengan cara yang tidak terduga. Pertemuan itu membuat Diau merasa mendapatkan akhir yang bahagia dalam cerita hidupnya.